Assalamualaikum. Bang Ujang, betul? Ya, Bang Ujang. Ya, alhamdulillah. Aduh, jalannya susah sekali, yang jauh. Jauh dari mana? Jauh sekali, saya dari Nebel. Ini kesini, jalannya tuh jalan kaki. Iya, memang jalannya begitu. Jadi tuh jalannya kecil semua. Padahal pindah lah ke kota, biar deket. Bang Ujang ini. Tidak lah, saya kalau untuk pindah tidak. Tempat sini sudah saya jadikan tempat yang sakral buat saya. Jadi segala macam tindakan saya itu di sini tuh terkabulkan oleh. Tapi yang jadi pertanyaan saya nih, kenapa yang harus ada tungku-tungku kayak gini, hawu? Ritualnya harus ada di tempat kayak gini. Saya gak ngerti gitu. Jadi begini, biar gampang kan. Kalau untuk bakar-bakaran kan, bakar minyak segala macam itu di tempat ini saya sediakan dekat. Nah, kalau untuk di sini saya melakukan ritual sekaligus segala macam lah di sini bisa. Ya soalnya kalau saya ya misalkan sholat atau apa tuh tempatnya harus bersih. Nah ini Mang Ujang mah malah di tempat-tempat yang kotor begini. Kan biasa. Makhluk-makhluk yang negatif itu sukanya tempat-tempat kotor seperti ini, yang lembab-lembab, yang jorok-jorok. Kalau tempat bersih kan malah mengusirnya gitu. Jadi kalau bersih itu malah yang nggak betah. Gini Mang Ujang, Gimana? maaf nih ya sebelumnya, bukannya saya menuduh atau apapun, ini mah ya cuma curhatan warga saja. Warga Kemarin tuh ada yang terkena santet. Nah katanya mau aja dari sini katanya. Bukan kata saya, kata warga. Ini mah saya mah gak berani. Warga mana nih? Saya nanya dulu. Masih desa sini. Desa sini? Iya. Kalau itu fitnah ya, saya mana mungkin melakukan hal-hal seperti itu ke tempat yang dekat-dekat sini. Memang saya ini tukang santet segala macam, memang itu pekerjaan saya gitu. Ya makanya saya datang ke sini takut jadi fitnah gitu. Nah, iya. Kalau misalkan cuma dengar-dengar saja kan bisa jadi fitnah. Iya betul. Ya samperin ke sini tidak saya. Tidak pernah saya. Tidak pernah. Apalagi untuk saat-saat ini saya belum pernah nyantet-nyantet. Hampir berapa tahun ke belakang saya udah berhenti. Untuk santet sambil nyantet. Oh, tapi bisa. Ya. Berarti bisa kan? Soalnya nyantet dulu. Kalau dulu sih suka nyantet. Tapi kalau sekarang tidak. Hampir beberapa tahun ke belakang saya udah tidak nyantet-nyantet lagi. Kalau memang ada kabar dari warga yang nyantet itu bahwasannya Mang Jajang, ya katanya tidak, bukan saya, berarti dukun. Terus itu Mang Engkus sama siapa? Kalau misalkan bukan sama Ujang, coba terawangin atau bantu atau kayak gimana? Terawangin. Siapa yang nyantetin Mang Engkus? Karena sebelum Mang Engkus terkena santet, katanya beliau itu berselisih sama Mang Ujang, berebut air katanya. Oh iya. Jadi si air buat ke rumah Mang Engkus sama Mang Ujang kan dipindahin ke ini peralonnya Mang Ujang. Nah itu. Mang Engkus kan itu air saya, kata Mang Engkus lagi butuh buat wudhu katanya. Mang Ujang malah marah, tunggu aja kata Mang Ujang, ngancem gitu. Ya sudah, kalau tidak mau ngasih tunggu saja, udah gitu aja lalu pergi katanya. Kan jadi curiga. Kalau buat Mang Ujang itu masalah biasa, masalah sepele. Mang Ujang gak ributin kok. Tapi itu ucapan yang sedikit tapi semacam mengancam tuh kayak gimana tuh? Ya kan saya di situ kan saya tuh emosi ya, emosi saya lagi tinggi jadi saya hilap nyebutin seperti itu. Saya hilap, memang orang lagi emosi bapak ini gimana. Kalau Mang Ujang kan gak seperti itu kan,
dianggap sepele lah, dianggap angin lewat kalau sama Ujang itu. Memang pernah dulu berselisih seperti itu, memang rebutan air. Nah, sampai sekarang juga airnya masih mengalir ke rumah saya, Iya. tidak sama ke rumahnya Engkus lagi. Iya, karena Mengkus takut udah gak berani. Jadi ucapan dan ancaman Mang Ujang ini terbukti. Kata Mang Ujang, tunggu aja nanti malam, udah gitu aja sambil pergi berlalu. Tidak apa. Awalnya ya Mengkus gak curiga apa-apa, tapi setelah malamnya terkena, nah baru ingat cuma, wah ini gak wajar. Kalau Mang Ujang melakukan seperti itu sama Engkus, ya Mang Ujang juga bakal inilah ngaku lah. Kalau misalkan Mang Ujang melakukan seperti itu, Ya tolong Mang Ujang mengaku. Saya kesini hanya ingin bersilaturahmi, memastikan, dan kalaupun misalkan ya Mang Ujang yang melakukannya, ya tolong dicabut. Begitu saja sudah. Saya tidak ingin ada keributan, pertengkaran, dendam dan sebagainya, nggak mau. Saya hanya ingin saling mengingatkan saja dan saling membantu. Kalaupun nanti permasalahan air kan bisa dibagi-bagi gitu loh. Karena itu air buat umum juga kan. kalau Buat air, masyarakat harus dibagi-bagi juga. Gak boleh kesini semua untuk kata Mang Ujang semua mah. Masyarakat gimana, kasihan Mang Ujang. jadi begini tuh, yang nemuin sumber air itu kan warga kan banyak kan gitu. Ya. Nah, saya yang bertanggung jawab atas air itu. Jadi saya minta waktu jarak 5 tahun untuk mengalir di rumah saya, mengalir terus. Warga nggak boleh ada yang ngambil. Kesepakatannya tidak seperti itu Mang Ujang. Jadi waktu itu katanya waktu penemuan sumber mata air itu kesepakatan para sepupu-sepupu mereka, termasuk sepupunya Mang Ujang juga kan yang nemuinnya, ini kan turun Ya, temurun. turun-temurun. Nah, disepakati bahwasannya dibagi rata aja buat warga semua. Ya kan, tapi yang Jangan ada yang menguasai. tapi yang nemukan sumber airnya itu sudah pada meninggal semuanya. Iya, permasalahannya itu. Jadi semenjak para sesepuh-sesepuh di kampung ini udah pada nggak ada, nah Mang Ujang jadi mengakuinya sendiri katanya. Kan kalau untuk dibagi-bagi nih Pak ya, air tuh nggak naik ke sini, kecil. Kalau untuk dibagi-bagi, makanya saya ambil air, saya ambil semuanya. Dan warga juga nggak ada yang ikut campur lagi sekarang. Mereka udah bebasin semuanya. Iya, karena Gitu. takut Tapi yang takut kayak Mengkus katanya. emang dia satu-satunya yang sering ngelawan sama saya gitu. Jadi dia satu-satunya yang berani sama saya. Jadi saya tuh gak nyantet Engkus juga. Ngapain saya nyantet Engkus gitu. Kalau memang Engkus itu kan orangnya pemberani, datang ke sini sama saya. Tapi sekarang udah nggak nongol-nongol lagi. Iya, sekarang takut. Bahkan bangun juga gak bisa sekarang. Oh, lagi sakit. Terbaring, iya. Kena santet dari Mbak katanya. Begitu, makanya saya pengen, Mbah, jujur lah sama saya, terbuka lah, Mbah. Saya mau nanya dulu sama Anda. Saya juga banyak kenalan dukun-dukun, terus ahli-ahli spiritual juga, ya praktisi banyak juga saya teman kenalan. Jadi terbukalah sama saya mah gitu, jangan ada dusta lah. Lagian saya juga gak akan apa-apa, saya cuma pengen ya Mbah cabut saja terus berdamai, udah segitu aja. Saya mau nanya sama Anda. Anda ini sepertinya seorang ustaz. Bukan, saya orang biasa, saya mah cuma pengembara yang kebetulan lewat sini udah. Tapi saya merasakan ada yang aneh nih dari Anda. Saya dari seberang jauh Bang. Tahu. Memang saya ini dukun santet. Saya ini ditakutin sama warga sini. Semua orang warga sini nggak ada yang berani sama saya. Berarti kalau misalkan ada yang macam-macam sedikit sama saya, ya itulah risikonya. Kalau Anda menurut saya menyantet Mengkus, kalau memang iya, Anda mau apa? Ya saya ingin Mang Ujang cabut lah santetnya, kasihan Mengkus. Ya jangan begitulah, Anda jangan maksa saya. Itu hak Saya tidak saya. memaksa, saya minta tolong lah sama Mang Ujang ya. Mengkus itu
orang yang satu-satunya yang sering melawan sama saya. Dari dulu saya diemin dari dulu saya. Masalah air saya diemin. Makin sini makin melonjak dia. Kalau mau air kata saya nyari lagi tempatnya. Jangan yang di situ, itu sudah milik saya. Kalau misalkan warga sini nggak setuju sama saya, bisa saja warga sini semua saya santet. Ya nah itu keegoisannya. Padahal orang tuanya sesepuhnya semacam orang tua Mang Engkus, Mang Ujang, semuanya warga yang di sini yang menemukan mata air udah tanda tangan di atas putrai, ada perjanjian pokoknya ini air harus dibagi rata untuk warga, dihibahkan ke warga sampai anak cucu kita semuanya terus. Ya, perjanjian itu udah saya robek. Astaga. Udah saya beda lagi perjanjiannya. Itu sudah hak milik saya itu. Kalau di kampung sini siapa yang kuat, itu yang menang. Saya yang paling kuat di sini. Nah ini. Terus Anda datang ke sini memohon sama saya untuk mencabutkan santet si Engkus itu. Tidak mau saya. Semenjak Memangnya orang siapa? tua ada sesepuh gak ada ya kayak gini. Anda jadi sok berkuasa katanya. Ya memang saya berkuasa. Saya nggak pernah ada yang ngalangin. Yang ngalahkan saya nggak pernah. Ada yang lawan saya mana orangnya? Biar saya santet semuanya. Kalau memang saya, Anda mau apa? Anda datang ke sini dikirain mau bertamu biasa sama saya. Kalau begitu tahu saya dari awal, Anda ini pergi aja dari sini. Jangan di sini Anda. Anda menghentikan saya, Anda bisa apa? Saya memang nggak bisa apa-apa. Ya udah makanya. Tapi saya punya kenalan. Kenalan apa? Dukun juga. Siapa namanya? Pokoknya kalau saya sebutkan namanya urusannya pasti beres. Karena saya tahu kalian sama dukun pasti bisa bernegosiasi. Saya tidak akan sampai melakukan keributan di sini ya Pak ya. Karena saya tidak, jujur saja saya orang biasa lah, tidak punya apa-apa, tapi nanti Mbah temui seseorang atau nanti akan ada seseorang yang datang ke sini. Dia seorang dukun. Mantan dukun tepat. Dukun. Iya. Masalah sama saya sama dia. Apakah dia hebat? Dia Selain itu saya? salah satu gurunya Mbah. Gurunya Mang Ujang. Pokoknya bakal kaget kalau nanti dia datang ke sini. Pokoknya intinya sekarang saya sudah tahu bahwa sumbernya memang dari Mang Ujang. Jadi saya tinggal pulang dulu, bilang sama seseorang tersebut nanti akan ada orang ke sini. Gurunya Mang Ujang. Salah satu guru Mang Ujang. Saya udah bersetan sama guru saya. Kalau misalkan guru saya itu, Kok boleh kayak gitu? kalau misalkan guru saya itu melarang saya untuk mencabut santet-santet yang sudah saya lakukan, saya akan lawan. Gitu. Mana guru saya yang akan lawan saya? Saya udah lebih hebat dari Ya guru sudah. saya. Saya akan pulang dulu, saya akan jemput. Nanti saya akan ke sini lagi bawa orangnya. Bawa ke sini sama saya. Nanti urusannya sama dia. Kalau masalahnya tentang ini saya bawa sini, gak takut saya. Mau sebesar apapun ilmunya. Saya kalau kayak yakin gitu. kalau untuk kalahin guru saya sudah bisa, saya sudah jago lah. Wah, sombong sekali. Gak apa-apa, sahabat. Karena ini bukan orang sembarangan. Ini harus dengan trik mengalahkannya. Jadi kita pulang dulu untuk jemput seseorang. Gurunya yang sudah menjadi bagian dari kita. Jadi nanti kita kesini lagi. Ya, kita kesini lagi. Kameramen, kita pulang aja dulu jemput. Ayo. Ya udah bah, saya pamit dulu. Saya mau jemput dulu gurunya Simba. Tadi Simba gimana bilangnya? Mau dilawannya? Lawan sini sama saya. Nanti saya bawa. Baru setan saya. Insya Allah hari ini juga lah langsung ke sini kalau jalannya bagus. Tapi kalau misalkan ada kendala di jalan mungkin besok sampai sini. Agar tidak ada pertikaian tapi urusan sudah selesai. Saya Ya. tungguin. Ya sudah. Ya lah sudah pergi sana saja. Ya sudah tuh. Gak usah Assalamualaikum. salaman sama saya. Ayo kameramen.